Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Pelita Belia Zazanas Bahtiar, Oktaviola Nur Cahya, dan Yaya Hari Pangesti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Islam sebagai way of life. Materi yang akan dibahas ada 4, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi Islam, sumber ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi Islam. Pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab aslamu yuslimu islaman yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, Islam merupakan agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya yang berisi ajaran bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam. Tujuan Islam. Tujuan dalam Islam adalah membentuk pribadi yang kamil, di samping juga membentuk masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketamadunan, seterusnya membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa di mata dunia. Fungsi Islam. Fungsi Islam yang pertama yaitu sebagai pembimbing dalam hidup, yang kedua penolong dalam kesukaran, yang ketiga penentram batin, dan yang keempat pengendali moral. Saya Oktaviola Nur Cahya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sumber ajaran Islam. Ada 2 sumber ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya, agar ia menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana serta ibadah kepada Allah dengan membacanya. Al-Quran juga menjadi hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusannya, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran. Sumber ajaran Islam yang kedua adalah As-Sunnah. Menurut bahasa, As-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Pengertian ini didasarkan pada pandangan mereka terhadap Nabi sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia. Sementara itu, ulama fikih mengartikan as-sunnah sebagai salah satu hukum syara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Materi yang ketiga adalah ruang lingkup ajaran Islam. Ada 3 ruang lingkup ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Masalah-masalah akidah selalu dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul, dan hal-hal yang gaib yang dikenal dengan istilah rukun iman. Istilah itu juga menyangkut dengan masalah eksatologi, yaitu masalah akhirat dan kehidupan setelah berbangkit kelak. Keterkaitan dengan keyakinan dan keimanan maka muncullah arhanul iman, yakni iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah sistem hukum yang didasari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Menjalankan syariah berarti melaksanakan ibadah. Dalam hal ini tidak hanya yang bersifat ritual seperti yang termaksud dalam rukun iman, seperti bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji bagi yang mampu. Tapi juga meliputi seluruh aktivitas, perkataan maupun perbuatan yang dilandasi keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga adalah akhlak. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata hulukun atau hulkun. Hulukun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Keempat, karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam bersifat umum telah dijelaskan Yusuf Qaradawi dalam buku Al-Khasais Al-Amal li Al-Islam bahwa ada 7 karakteristik ajaran Islam yang bersifat umum. Yang pertama, Robbaniyah atau karakteristik ketuhanan. Karakteristik Robbaniyah mengandung arti bahwa agama Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersumber dari manusia atau kreasi pemikiran manusia. Yang kedua, Insaniyah atau karakteristik kemanusiaan. Agama Islam diturunkan untuk dibawa oleh seseorang manusia yang dilengkapi dengan wahyu dan juga diperuntukkan bagi manusia. Oleh sebab itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, syumuliyah atau komprehensif. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya adalah syumuliyah. Agama Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang sangat lengkap, tidak hanya menggunakan satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya, akan tetapi menyakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang keempat, al-waqiah atau dapat direalisir. Karakteristik lain ajaran Islam adalah al-waqiah atau dapat direalisir atau dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat diamalkan oleh manusia, atau dengan kata lain dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, al-wasahiyah atau moderat. Karakteristik dalam Islam juga bersifat wasahiyah yang artinya pertengahan atau keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasatan, umat yang seimbang dalam beramal baik, yang terkait dengan pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Yang keenam, al-wudu, yang artinya jelas atau mudah dipahami. Termasuk dalam karakteristik yang penting lainnya dari ajaran Islam adalah tentang konsep ajaran yang jelas atau mudah dipahami, yang artinya al-wudu. Ajaran Islam ini jelas, tidak membuat umatnya menjadi bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang terakhir, tatawu dan sahabat. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam adalah menyatukan antara transformasi dan konsistensi. Dengan kata lain, bahwa Qaradawi menjelaskan tentang dua golongan. Yang pertama, golongan yang lebih menekankan kepada masalah keluasan atau fleksibilitas dan perkembangan atau bersifat transformatif. Golongan yang kedua, golongan yang lebih menekankan sisi sabat atau konsistensi dan abadi dalam syariat dan ajaran, sehingga tidak ubahnya seperti berada di depan sebokah karang yang kokoh, tidak bergerak atau melunak sedikit pun. Sekian dari kami kelompok 5, mohon maaf bila ada salah kata, semoga penjelasan dari kelompok kami bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.